Bab 2670. Rutinitas populer. Lydia. Saat ini, Mileye memikirkan Lydia lagi. Dia bisa merasakan bahwa Lydia kesepian di hatinya, bahkan mungkin lebih kesepian daripada kakak laki-lakinya dan Dev. Apalagi Lydia lebih mudah tersinggung daripada ayahnya dan Dev. Kalau tidak ada orang yang dia cintai di dunia ini, dia mungkin benar-benar ingin menghancurkan seluruh alam semesta yang tak berujung. Dan kalau dia bertindak sembrono, di dunia ini, bahkan ayah dan kakak laki-lakinya tidak bisa menghentikannya. Tidak ada yang bisa menghentikan destiny yang mengacau. Mileye tiba-tiba ingin bertemu Lydia. Di depan Mileye, wanita itu sedang menatapnya. Dan ketika dia mendengar kata-kata Mileye, dia tetap tenang karena dia tidak menganggapnya serius. Wanita itu tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Setelah suara itu terdengar, dia menoleh untuk melihat Leina Sen kembali ke klan. Leina Sen melirik Mileye, mengangguk, "Oke." Wanita itu hendak pergi bersama Mileye dan Leina Sen ketika seorang wanita tiba-tiba muncul di depan mereka bertiga. Melihat orang itu datang, Mileye tercengang. "Itu Kuila." Mileye sedikit mengernyit, "Kuila, kenapa kamu datang?" Kuila berkata dengan suara berat, "Khawatir tentangmu, Kak Tuan Muda." Mileye menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja, kamu kembali." Kuila menatap wanita itu, "Kak Tuan Muda, apakah dia akan membawa kalian pergi?" Mileye mengangguk, "Malu, aku kalah." Kuila menatap wanita itu, "Ayo bertarung." Mendengar ini, Mileye tercengang. Wanita itu memandang Kuila dengan penuh minat, dan berkata, "Oke." Kuila tiba-tiba meninju. Dengan satu pukulan, aura yang menakjubkan. Di kejauhan, wanita itu sedikit menyipitkan matanya, dan melakukan pukulan yang sama. Bang! Tiba-tiba, kekuatan yang mengerikan meletus di depan kedua wanita itu. Detik berikutnya, Kuila mundur puluhan ribu kaki dengan keras, tapi wanita itu juga mundur ribuan kaki. Melihat adegan ini, Mileye tercengang. Buset, apakah dia benar-benar tidak berguna? Di kejauhan, tangan kanan Kuila perlahan terkepal di belakang punggungnya. Dia tegak dan menatap wanita di kejauhan, matanya setenang air. Di sisi lain, wanita itu melirik tangannya yang retak, lalu menatap Kuila. Selain keterkejutan, ada sedikit kegembiraan di matanya, sungguh pukulan yang mengerikan. "Gadis, maukah kamu berguru padaku?" Mileye. Kuila melirik wanita itu, lalu berkata, "Di hatiku, hanya ada Kak Tuan Muda." Wanita itu melirik Mileye, lalu menggelengkan kepalanya. Dia juga sangat cakap, tapi dia tidak sebaik kamu. Wajah Mileye ditutupi dengan garis-garis hitam. Kuila terkekeh, "Visi Kak Tuan Muda di luar pemahamanmu." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye, "Kak Tuan Muda, pergilah dengan tenang, ada aku di akademi, tidak akan ada masalah." Mileye berpikir sejenak, lalu merentangkan kedua telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang di depan Kuila. Di dalam cincin penyimpanan, ada 60 juta keping nadi alam semesta, kamu bisa menyimpannya dan mengaturnya sendiri. Setelah hening sejenak, Kuila sedikit mengangguk, "Oke." Lalu, dia menyimpan cincin penyimpanan. Mileye menatap wanita itu, "Ayo pergi." Saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, "Nona kecil, apakah kamu tahu apa artinya kalau kamu mau berguru padaku?" Kuila melirik wanita itu, "Kalau mengikuti kamu, aku tak terkalahkan di satu alam semesta. Kalau mengikuti Kak Tuan Muda, aku tak terkalahkan di alam semesta tak berujung." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Wanita itu sedikit mengernyit. Mileye sedikit malu. Kuila sangat percaya pada dirinya.
Sepertinya dia harus bekerja lebih keras, hanya dengan cara ini dia bisa layak mendapatkan kepercayaannya. Saat ini, wanita itu menoleh untuk melihat Mileye. Apakah kamu tahu betapa cakapnya dia? Mileye berkata dengan serius, dia hampir sama denganku. Wanita itu sedikit terkejut, dan langsung berkata, kamu berkulit tebal sehingga aku kaget. Mileye. Saat ini, Leina Sen tiba-tiba berkata, dia sudah sangat cakap. Wanita itu melirik Leina Sen, lalu ke Mileye, aku tidak bilang kamu tidak cakap, tapi gadis itu lebih cakap. Mileye tertawa, Nona, sepertinya mendiskusikan ini di sini tidak masuk akal. Ayo pergi ke klan Sengu. Wanita itu mengangguk, oke. Setelah berbicara, dia langsung membawa Mileye dan Leina Sen ke pusaran teleportasi. Detik berikutnya, ketiganya memulai perjalanan ruang waktu. Wanita itu meletakkan tangannya di belakang, menghadap Mileye dan Leina Sen. Mileye menoleh untuk melihat Leina Sen, kenapa kamu datang? Leina Sen tetap tanpa ekspresi, kenapa kamu menanyakan ini? Mileye hendak berbicara, ketika wanita itu tiba-tiba berkata, aku harus mengatakan, aku sangat ingin tahu bagaimana kamu bisa membuat pena kebenaran agung mengikuti kamu. Dengan mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Mileye, bagaimana kamu melakukannya? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, karisma. Pena kebenaran agung. Wanita itu sedikit mengernyit, aku harus mengakui bahwa kamu memang luar biasa, tapi kamu tidak secakap itu sehingga pena kebenaran agung mau mengikuti kamu. Mileye tampak tenang dan tidak berbicara. Wanita itu berkata lagi, tidak peduli apa, kamu memang sangat misterius. Kalau kamu bisa memenangkan kompetisi ini untuk klan Sengu, semua masalah dengan klan Sengu akan dilupakan. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berhenti berbicara. Mileye perlahan menutup matanya, dan berkata dalam hati, Kak Pena, siapa reinkarnasi dari Kuila? Pena kebenaran agung tidak menjawab. Mileye sedikit mengernyit, apakah kamu tidak ingin mengatakannya atau tidak berani mengatakannya? Masih belum ada respon dari pena kebenaran agung. Mileye terdiam. Dia penasaran dengan Kuila. Gadis ini benar-benar tidak sederhana. Di depannya, semua orang jenius yang dilihatnya adalah sampah, termasuk dirinya sendiri. Saat ini, wanita di depan tiba-tiba berkata, kita tiba. Saat suara itu terdengar, seberkas cahaya putih tiba-tiba muncul di depan mereka bertiga, dan detik berikutnya, mereka bertiga langsung jatuh ke dalam seberkas cahaya putih. Entah berapa lama, Mileye perlahan membuka matanya, dan yang dilihatnya adalah kota-kota yang melayang di langit. Kota-kota ini sangat besar dan berdiri di langit seperti binatang buas raksasa, jumlahnya ratusan. Selain itu, tidak jauh di depan mereka bertiga, berdiri patung manusia yang sangat besar. Patung manusia ini panjangnya hampir 1000 kaki, berdiri di antara langit dan bumi. Dia melihat ke depan, dan matanya memancarkan kekuatan tak terlihat, itu menakutkan. Mileye sedikit mengernyit, klan Sengu. Wanita terkemuka itu mengangguk, ya. Leina Sen tiba-tiba berbisik, banyak aura yang familiar. Wanita itu menoleh dan melirik Leina Sen, itu aura garis darah. Kamu punya garis darah Raja Dewa dari klan Sengu, tapi sayangnya baru 60% yang terbangun, 70% adalah satu rintangan. Kalau bisa bangunkan 70%, akan ada lompatan kualitatif dalam kekuatan. Leina Sen berkata dengan suara yang dalam, ayahku dibunuh oleh kalian. Wanita itu berkata, itu seharusnya dibunuh oleh Kirto Gu itu. Wajah Leina Sen muram.
Wanita itu melirik Lena Sen, garis keturunan leluhurmu membuat kesalahan besar dan seharusnya dihukum, tapi ketua klan berbaik hati membiarkannya pergi. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit, tidak masuk akal untuk mengatakan ini sekarang. Lena Sen ingin mengatakan sesuatu, tapi dihentikan oleh Mileye. Lena Sen memandang Mileye. Mileye tersenyum tipis. Ketika kamu tidak memiliki kekuatan, jangan berdebat dengan mereka, tidak ada gunanya. Setelah hening sejenak, Lena Sen mengangguk. Wanita itu menoleh dan menatap Mileye, hatimu seperti cermin. Mileye tersenyum tipis, aku penasaran, apakah level master sepertimu itu banyak? Wanita itu menggelengkan kepalanya, hanya ada beberapa di alam semesta ini. Mileye bertanya lagi, alam semesta apa ini? Perempuan itu melirik Mileye, alam semesta dewa. Di alam semesta ini pernah muncul 6 dewa kuno dan 2 dewa purba. Saat dia berbicara, dia berhenti tiba-tiba, lalu menoleh untuk melihat Mileye. Apakah menurutmu yang disebut dewa ini adalah orang yang lebih kuat? Mileye mengangguk. Wanita itu menggelengkan kepalanya, kamu salah. Mileye sedikit mengernyit. Wanita itu berkata lagi, bagi sebagian orang, dewa mereka adalah dewa. Hanya mereka yang lebih kuat dari dewa, ini yang memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata yang baru saja aku ucapkan. Mileye terdiam. Memang, dari sudut pandang saat ini, kekuatannya seharusnya tidak sebanding dengan apa yang disebut dewa ini. Lydia memenuhi syarat untuk mengatakan ini, tapi bukan berarti dia juga berhak. Tapi apa daya? Setelah mengikuti Lydia beberapa saat, dia menemukan bahwa semua orang tampak seperti semut baginya. Memikirkan hal ini, dia teringat tentang menara kecil lagi. Menara kecil ini sudah lama bersama Lydia, dan sekarang dia mungkin tidak peduli lagi dengan siapapun. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan wanita itu, dan lelaki tua itu membungkuk dalam-dalam kepada wanita itu, ketua klan. Ketua klan. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Mileye tercengang. Wanita ini ternyata adalah ketua klan dari klan Sengu. Wanita itu melirik Mileye, dan berkata, dia mewakili klan Sengu untuk melawan klan Dewa Aragami. Mendengar ini, lelaki tua itu tercengang, dan detik berikutnya, dia buru-buru berkata, ketua klan, Shinto Gu itu. Wanita itu sedikit mengernyit. Melihat ini, lelaki tua itu terkejut, dan dengan cepat membungkuk dalam-dalam, tidak berani berbicara lagi. Wanita itu tidak berbicara lagi dan hendak pergi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, klan Dewa Aragami sangat kuat, bukan? Wanita itu berhenti dan mengangguk. Mileye berkata dengan serius, kontes ini sangat penting bagi klan Sengu, bukan? Wanita itu menoleh untuk melihat Mileye, apa yang ingin kamu katakan? Mileye berkata dengan suara yang dalam, lawannya sangat kuat, dan kontes ini sangat penting bagi kalian, bukankah seharusnya kalian meningkatkan kekuatanku? Lena Sen. Setelah hening sejenak, wanita itu berkata, gunakan saja pena kebenaran agung, di bawah semidewa, kamu hampir tak terkalahkan. Untuk semidewa biasa, kamu juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Mileye menggelengkan kepalanya, pena kebenaran agung ini hanya bisa digunakan 2 kali dalam setahun, tapi tahun ini, aku sudah menggunakannya 2 kali. Wanita itu sedikit mengernyit, 2 kali. Mileye sedikit mengangguk, ya, pena kebenaran agung ini luar biasa, dan aku lemah, jadi aku hanya bisa menggunakannya 2 kali setahun. Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum, dan kemudian mengeluarkan sebuah buku kuno. Aku telah mempelajari buku-buku orang bijak sejak aku masih kecil, dan aku tidak pernah berbohong.
Wanita itu melirik Mileye, "Aku percaya padamu." Mileye mengangguk, terlihat tenang. Tapi ada beberapa emosi di hati. Oh sial. Dia tidak cocok untuk mengambil jalan ketulusan dan kebenaran. Selama periode waktu ini, tidak ada yang akan mempercayai dia ketika dia mengatakan yang sebenarnya. Dan ketika dia berbohong, orang lain benar-benar mempercayainya. Buset, dunia macam apa ini? Mileye menghela nafas dalam hati. Sejak zaman kuno, tidak ada yang percaya pada cinta sejati, hanya trik yang bisa memenangkan hati orang. Bersambung.